Sebelum masuk ke materi, yuk klik subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga agar muncul notifikasi saat ada video baru di channel ini. Halo kawan-kawan, teman-teman semua ya. Kita kembali lagi nih, ketemu lagi di Saham BTS Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas ada 6 saham potensial gitu. Maksudnya potensial ya yang potensi uptrend gitu. Jadi saham-saham tersebut belum terbang, belum tinggi naiknya, tapi ada potensi uptrend gitu. Jadi ini diambil dari screening BTS Bot, tools buat trader, brief trading system dikombinasikan dengan Telegram bot gitu. Tapi sebelum itu kita akan membahas dulu nih secara lingkup besarnya, yaitu IHSG. Gimana nih kabarnya trading selama 1 minggu ke belakang? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, jawabannya pasti macam-macam. Tapi rata-rata pastinya serem gitu kan. Serem, bikin deg-degan gitu. Atau mungkin ada yang putus harapan, IHSG kok drop terus. Tapi di video sebelumnya, minggu kemarin ya, kita udah bahas support IHSG. Di mana supportnya dan kondisinya sekarang kayak gimana sih gitu. Oke, langsung masuk aja ya kita ke pembahasan IHSG. Oke, langsung mulai dari chartnya BTS Bot ini. Nah, sini kelihatan nih, kita kemarin udah bahas IHSG kayak gimana. Dan di minggu ini gitu, IHSG powernya merah. Minggu kemarin powernya hijau muda, sekarang merah. Wah, lebih serem gitu. Bener sih, lebih serem gitu kan. Tapi mungkin dari chart ini bisa langsung kelihatan nih supportnya ya, support IHSG ini TS1 di 5.735. Nah, saat ini IHSG masih uji support di sini nih. Gitu. Jadi potensi minggu depan itu IHSG akan masih uji support di sini nih. Powernya merah, berarti kondisinya masih nggak oke gitu. Jadi teman-teman masih waspada ya, seminggu ke depan masih tetap harus waspada, itu selalu jadi baik, selalu jadi yang dipegang sama trader lah ya gitu. Jadi mau IHSG-nya naik mau turun selalu waspada. Kemudian kita lihat cek supportnya kayak gimana. Nah, ini mungkin sebelum ke support kita lihat dulu ya dari indikator multiband yang panel atas ini. Jadi sebenarnya IHSG ini kondisinya sudah downtrend. Saat kapan? Saat dia breakdown dari middle band ini, area magenta. Di bulan sekitar Maret akhir. Jadi dari Maret akhir sampai sekarang ini statusnya udah downtrend. Gitu. Nah, kelihatan ya kalau middle band ini sangat cocok dengan IHSG. Jadi saat dia nyentuh middle band, dia bisa mantul. Saat dia breakdown middle band, dia akan lanjut turun, gitu. Jadi ini sangat cocok ini buat, jadi nggak semua indikator cocok ya, tapi middle band ini dalam case IHSG ini sangat cocok. Nah, jadi IHSG udah masuk downtrend. Oke. Nah, kita cek supportnya nih. Nah, ini nih kayak di chart yang pertama tadi ya. Jadi kalau ini pakai Fibonacci udah jelas bahwa supportnya di Fibonacci 0%, nilainya sama 5.735. Nah ini dia nih. Ini chart Fibonacci pakai time frame weekly yang udah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi IHSG udah tembus nih. Udah breakdown support yang kita kemarin jadi patokan. Di Fibonacci 38.2, nilainya 5.836. IHSG udah breakdown nih. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat secara weekly, IHSG-nya udah nggak oke. Tapi secara daily gitu kan, dia masih uji support. Jadi bisa dikatakan seminggu ke depan IHSG masih dibayang-bayangin dengan kondisi yang kurang oke gitu kan. Tapi ya kalau dia bertahan di sini ya bagus gitu potensinya. Gitu. Masih terbuka potensi bagusnya. Tapi kalau dia weekly udah breakdown,
Terus daily-nya juga nanti breakdown lagi gitu kan. Nah, kemana sih IHSG? Ya ini, support berikutnya di Fibonacci 50%. Nilainya di yang merah ini nih, 5.600. Nah, ini akan jadi support selanjutnya IHSG. Gitu. Baik secara daily maupun secara weekly. Nah, mungkin ya ini kalau kita narik lagi ya nilai Fibonacci lebih ke belakang lagi, supportnya ada di 38.2 di 5.514. Kalau tadi Fibonacci-nya lebih ke depan, nariknya di 5.600. Kalau lebih ke belakang, di Fibonacci 5.500 nilainya. Jadi bisa dikatakan ini support kuatnya IHSG ada di range harga 5.514 sampai 5.629. Itu tuh zona support IHSG gitu. Ada potensi IHSG konsolidasi di situ ada gitu. Jadi untuk dia breakdown support ataupun breakout traces gitu kan, fase konsolidasi akan sangat mungkin ya. Nah, bahaya kalau dia tembus dari situ gitu. Ya dia akan potensi lanjut turun lagi. Nah, kalau gambarannya ya supportnya ini 61.8, 78.6, 100 gitu. Nah, itu ya IHSG. Jadi secara tren dia downtrend, tapi masih ada satu support dari daily tadi di 5.700 yang bisa kalian pegang, yang bisa teman-teman pegang. Dan support selanjutnya yaitu support kuat di range harga 5.514 sampai 5.600. Oke, itu IHSG. Sekarang setelah IHSG selesai, kita masuk ke sektoral. Nah, kita akan lihat nih secara luasnya dulu nih sebelum masuk ke pembahasan saham ya. Sektoralnya kayak gimana sih? Kalau IHSG-nya kurang oke begitu, sektoralnya gimana gitu. Ya belum tentu semuanya nggak oke kan. Nah, dari sini kelihatan nih dari pakai indikator BQ chart. Jadi di sini akan melihat performa relatif semua sektor terhadap IHSG. IHSG-nya turun, masih ada sektor yang oke. Salah satunya transportasi. Nah, kenapa oke? Dia muter dia ke atas. Bahkan dia masuk ke kuadran foremost ya. Kuadran ini adalah kuadran paling oke, di mana saham-saham yang masuk di kuadran ini performanya jauh di atas, bukan jauh ya, di atas IHSG. Di atas IHSG dan masih oke. Nah, kuadran defensif juga di atas IHSG juga, gitu kan, tapi masih performanya masih udah menurun, gitu. Tapi kita fokus ke arah putarannya dulu aja. Jadi di sini ada sektor transportasi, sektor teknologi, gitu kan. Jadi bisa saham-saham yang di dalam sektor ini bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Terus kemudian ada consumer cyclical. Nah, ini kenapa bagus karena dia ke atas. Terus ada consumer non cyclical. Itu ini cukup oke. Ada sektor infrastruktur. Nah, ini oke juga. Terus sektor industri. Wah, cukup banyak ya sektornya oke ya. Dibandingkan minggu kemarin malah lebih banyak sekarang. Nah, jadi ada dari sini ya. 1 consumer non cyclical, 2 infra, 3 industri, 4 consumer cyclical, 5 transportasi, 6 teknologi. Ini sektor-sektor yang lagi oke. Yang mengarah ke bawah ini yang kurang oke gitu. Sektor health ini kemarin seminggu kemarin ya, ini berarti hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Jadi selama seminggu dia oke, tapi kemarin satu hari terakhir di hari Jumat dia sedikit menurun performanya. Kayak gitu ya. Jadi ini kondisi dari sektoralnya. Teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang under sektor yang oke tersebut untuk bisa nyari sendiri ya saham-saham yang potensial selain dari saham-saham yang saya sebutkan gitu. Oke, sektoralnya dapat, kita masuk ke saham potensial. Nah, ini dia. Jadi kita mulai dulu dari saham potensial yang diambil dari alat potensialnya PT Spot. Lah, cuma satu, kayak minggu kemarin nih, cuma satu doang nih. Berarti kondisi IHSG masih kurang oke. Artinya itu. Jadi kita mulai dari KLPF Pharma, sektor health ya, yang sedikit melemah tadi sektornya. Rasionya so-so sih, rata-rata sih, 1 gitu kan, rasio akumulasinya.
Gitu. Kita masuk ke chartnya. Jadi di sini chartnya KLPF. KLPF ini, nah beberapa kali muncul dot biru. Ini tandanya spike buy, spekulatif buy gitu. Cukup oke, udah keluar dotnya juga, udah masuk area potensial. Jadi yang masuk area potensial belum tentu keluar dotnya ya, tapi KLPF ini kebetulan keluar dotnya. Terus cycle-nya juga nih 788 naik ya, ini angkanya naik hijau. Jadi secara sahamnya oke, tapi sektoralnya turun. Speednya sedikit berkurang, tapi powernya hijau. Bagus ini, gitu. Kita lihat dari netbusnya, bandremologinya. Akumulasi overall. Walaupun rasionya kecil ya rata-rata lah rasionya kecil aja, tapi akumulasi dia cukup konsisten dengan rasio rata-rata. Gitu. Jadi dia akumulasi dari 17 Mei. Kita lihat resistnya di mana sih? Kalau secara tren KLPF ini downtrend karena di bawah awan kumo dari indikator Ichimoku. Gitu. Kalau dia udah di atas awan kumo dia uptrend. Gitu. Ini trennya si KLPF. Terus kita lihat resistnya di mana sih? Nah, jadi di saham potensial ini teman-teman boleh masukkan watchlist ya, tapi masuknya boleh nanti dulu. Atau kalau mau masuk ya, nih minimal dia breakout dari Fibo 23.6%. Karena di sini yang sebelumnya dari Mei ini malah belum berhasil ditembus. Minimal breakout ini silakan teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Itu. Stop loss-nya di sini di Fibonacci 0% di 1400. Jadi kalau breakout 23.6 di harga 1470-an. Resist berikutnya di mana? Ya di atas ini 38.2, 50%, 61.8. Itu. Jadi urutannya merah ya. Kalau ini merah 23.6, atasnya 38.2, berarti urutannya harganya yang ini 1, 2. Urutannya sama dengan ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Itu si KLPF yang nggak banyak dibahas, tapi begitu gambarannya. Kemudian, nah ini kita masuk karena alat potensial tadi cuma satu, jadi ada beberapa saham yang saya ambil dari alat premiumnya PT Spot yang ada sinyal buy-nya, tapi harganya belum naik tinggi, gitu. Jadi belum telat untuk masuk. Jadi kita mulai ya dari saham Excel. Si XL ini kemarin udah muncul sinyal buy di hari Kamis dan buy-nya cukup tinggi naiknya, dan hari Jumat dia muncul sinyal dot biru ya, ini sinyal average up. Tapi kita lihat dulu nih resistnya di mana sih. Tapi sebelum resist kita lihat ini dulu ya netbusnya. Oke ya, netbusnya beberapa kali akumulasi gede. Kenapa gede? Karena rasionya di atas 2 dan fasenya juga baru masuk akumulasi dari 19 Mei. Walaupun hari terakhir distribusi ya, tapi kecil banget nih rasanya cuma 0,14. Oke lah, ini dibandingkan sebelumnya gede ya. Jadi Excel ini cukup oke, gitu. Cukup oke. Terus ini, nah apalagi indikator cycle speed powernya didukung dengan sektornya juga yang oke. Nah, cakep. Kita lihat resistnya kayak gimana. Nah ini nih, kita pakai indikator Ichimoku. Nah, sekali lagi kenapa sih pakai ini gitu kan? Nah, teman-teman bisa lihat ya histori ke belakang Excel sama Ichimoku ini kayak gimana sih Excel ini. Nah, ternyata dia pernah breakout dan bagus gitu. Saat breakdown awan kumo ya dia jelek. Nah, ini udah mengindikasikan bahwa ini cocok nih indikatornya buat Excel. Nah, hari terakhir tanggal 21 Mei gitu, si Excel ini breakout nggak ini ya? Tipis-tipis sih ini. Ya, kita lihat nanti Senin lah ya. Dia konfirmasi di atas apa enggak gitu. Tapi paling enggak ini udah menjadi suatu indikasi yang oke sih. Gitu. Indikasi yang oke. Gitu. Teman-teman belum telat sih masuk di sini. Kenapa? Karena kalau dia breakout bisa masuk gitu. Belum telat masuk karena baru breakout. Gitu. Nah, oh ya, kalau mau masuk gitu kan, stop loss pertama XL adalah di ini nih, di garis magenta putus-putus di angka 2050 di bawahnya itu. Jadi minimal 2040 teman-teman bisa masang stop loss-nya kalau baru mau masuk. Terus kita lihat lagi, nah ini nih resist berikutnya gimana kalau udah tembus awan Ichimoku.
resist berikutnya yang ini, Fibo 38.2, 2300. Nah, ini kalau dia udah breakout 38.2, potensi ke atasnya masih udah makin terbuka lebar ya, karena ini termasuk Fibonacci Golden Ratio yang cukup menjadikan ini Fibonacci ini resist ataupun support yang kuat. Kalau dalam hal ini resist. Oke, Excel, kita masuk ke saham ketiga yaitu MNCN. MNCN ini juga sama, dia udah keluar sinyal buy juga hari Kamis gitu. Tapi hari terakhir dia membentuk ini ya, candle kayak gini. Jadi dia nggak naik ya, 0% gitu. Tapi potensi masih oke nih. Walaupun sektornya oke gitu kan. Cycle sahamnya sendiri lagi melemah gitu, sedikit melemah. Dia hijau tapi turun ya, 6 ke 5 turun. Terus speednya sama powernya pink, jadi sedikit melemah gitu. Terus dari net bass-nya, nah ini net bass-nya nih keren ya, hijau-hijau semua. Tapi ya rasionya kecil-kecil gitu. Rata-rata lah ini rasionya. Jadi bandarnya kecil-kecil aja diakumulasi tapi konsisten. Dan baru juga masuk akumulasi dari 20 Mei. Nah, gimana sih resistnya si MNCN ini? Nah, ini kalau dari indikator ini ya, trend line ini kelihatan jelas bahwa MNCN ini downtrend juga gitu. Dia resist terdekat adalah ini nih, di yang atas, garis hijau yang atas, yaitu 970. Ini resist terdekatnya. Teman-teman bisa average up atau mungkin nanti masuknya nunggu ini dulu gitu, nunggu ini baru masuk. Oke, saya lupa lagi nih stop loss ya tadi. Stop lossnya untuk MNCN ada di bawah 905 nih, garis magenta. Terus di sini ketumpuk nggak begitu kelihatan, tapi nilainya di sini nih 905. Di bawahnya itu jadi 900 minimal itu stop lossnya. Ini resist pertama terdekat ada di 970. Resist kedua kalau ini breakout, nah ini ada di 1004. Resist kedua. Kalau breakout ini keren si MNCN ini karena ini termasuk resist yang cukup lama belum berhasil ditembus ya, dari akhir tahun 2020 itu. Terus nah resist terdekat tadi itu dekat juga sama Fibonacci 23.6%, itu di 968, mirip-mirip lah ya angkanya sama ini 970. Nah kalau mirip-mirip kayak gini dari dua indikator berbeda, jadi ini resist yang cukup kuat dari si MNCN ini, jadi bisa diperhatikan. Lebih cakep lagi MNCN kalau breakout awan kumuh ini, sama kayak Excel tadi. Kondisinya kalau lihat historinya dia cukup cocok nih. Breakout awan kumuh dia oke. Kalau breakdown, nah dia sempat masuk tapi habis itu nggak berhasil nembus lagi, ya udah drop lagi. Nah ini untuk lebih jauh lagi ya si MNCN ini, kalau dia udah di atas awan dah mantap. Oke, lanjut saham keempat, Telkom. Nah ini Telkom yang udah lama banget ya kalau kita perhatikan. Telkom ini cukup kurang oke ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Tengah tahun trennya cukup parah. Nah, tapi kemarin Kamis muncul sinyal buy dan naik tinggi gitu, dan hari terakhir koreksi. Kita lihat dulu nih dari net bass-nya. Walaupun dia kemarin koreksi, walaupun hari terakhir koreksi, tapi dia akumulasi 2 hari terakhir akumulasi dan cukup gede, 3 rasionya walaupun kemarin tipis. Tapi memang sini belum konsisten ya, karena sebelumnya distribusinya cukup konsisten gitu. Baru 2 hari aja diakumulasi, tapi bisa masuk watchlist lah ini teman-teman. Gitu. Kalau mau masuk, saran saya sih nunggu ini. Nah, resist terdekat ada di awan kumuh. Lagi-lagi kita pakai Ichimoku ya. Kalau mau masuk minimal lebih baik tembus ini dulu deh, karena kita lihat tadi net bass-nya baru 2 hari aja diakumulasi. Kita belum melihat keseriusan bandar gitu. Oke. Nah ini nih, kenapa nunggu ini dulu? Ini nilainya di Senko Span A 3000 ini ya, kalau teman-teman lihat saya tuh turun Senko Span A 3380. Nah ini angkanya deket dengan kita pakai indikator yang bawah, ini namanya DSL, Dynamic Stop Line.
Nah, ini garis merah ini yang kita perhatikan sebagai resistnya. Nah, ini resist kuat ya, karena beberapa kali pernah reject dia. Gitu, pernah reject. Dan kalau dia dulu pernah breakout, dia langsung lanjut naik. Gitu. Jadi ini cukup cocok untuk si Telkom ini. Nilainya ada di garis merah dari 3.394. Kalau dibandingkan dengan Senko Span A dari Ichimoku, nilainya 3.380. Jadi dekat. Nah, ini tandanya resist yang kuat. Nah, jadi kalau mau masuk ya nunggu ini dulu gitu. Oke, nunggu itu. Nah, ini nih. Nah, kalau kita ngeliat ini kan downtrend ya, ini downtrend dari Desember gitu. Resist berikutnya ada di sini. Kalau udah breakout awan Kumo, resist berikutnya ada di sini. Oke. Terus lanjut, saham kelima yaitu United Tractor, UNTR. Nah, kita lihat chartnya kayak gini nih. Ini sahamnya turun juga nih, kok masuk ya di pembahasan video ini. Kenapa? Nah, karena dia ketangkap sama alertnya BTS. Kemarin sempat masuk spek buy ya, spekulatif buy. Dan kenapa saya bahas di sini walaupun sahamnya turun, salah satunya adalah karena netbasnya oke nih. Nah, sedikit di atas rata-rata, beberapa kali rasionya mendekati 2, tapi cukup konsisten ya si UNTR ini. Secara bandar kayak gitu, secara bandarmologi. Kita lihat resistnya kayak gimana. Oke, nah ini dia nih. Teman-teman bisa masuk UNTR kalau apa minimal kalau dia breakout dari resist ini di 22.127 minimal itu. Silakan teman-teman kalau mau mempertimbangkan masuk di sini. Nah, minimal itu. Terus kenapa ini menjadi minimal gitu? Karena ada dua indikator resist lagi yang sama. Selain ini ada satu lagi yaitu dari Fibonacci ini. Di Fibonacci 38.2, nilainya mendekati 22.300, tadi 22.100. Ya dekat-dekat lah ya. Kalau nggak di range itu, kalau nggak ya biar lebih oke lagi ya kalau breakout 38 Fibonacci 38.2 di 22.332. Nah, teman-teman bisa masuk nih. Resist berikutnya di mana ya? Di sini, di Fibonacci 50% 61.8. Itu resist berikutnya dari si UNTR ini. Nah, kembali lagi ke Ichimoku juga. Nah, saya suka nih pakai indikator Ichimoku ini atau indikator yang lain juga sebenarnya. Kalau apa? Kalau secara histori dia cocok gitu. Nah, si UNTR sama nih. Dia breakout awan Kumo, oke. Begitu breakdown, udah jelek. Nah, saat ini si UNTR ini lagi konsolidasi untuk masuk dan nembus si awan Kumo ini gitu. Jadi lebih oke lagi untuk mungkin bisa alokasi kalau tadi udah masuk breakout Fibonacci tadi, alokasi average up bisa dialokasikan saat dia breakout di awan Kumo ini. Kalau kita ambil nilainya yaitu di garis ini putus namanya Senko Span B, yaitu di nilai 23.075. Nah, bisa dicatat ya teman-teman ya. Oke, saham ke-6 nih, saham terakhir, ASA, Adisarana Armada. Nah, kenapa ini saham masuk ini padahal naik terus ini, apa nggak bahaya gitu. Kenapa ini masuk gitu, karena dia pernah masuk di alert juga. Dia muncul spike buy di hari Rabu, terus kemudian turun gitu. Tapi kok menarik gitu. Apa sih yang bikin menarik? Kita lihat dari si netbasnya. Dia statusnya akumulasi. Karena dua kali dia akumulasi dengan rasio yang lumayan. Ini bahkan yang di 4-4 ini rasionya 3. Kemarin sempat 1, tapi beberapa kali distribusi cuma tipis-tipis. Jadi statusnya masih akumulasi. Nah, yang bikin menarik ini beberapa kali saya singgung ya di Trading Santai Yuk ya, di channel Trading Santai Yuk di Telegram. Ya beberapa kali posting. Jadi selama ASA, sih gampang aja nih ASA-nya. Jadi selama ASA ini di atas middle band garis magenta, area magenta ini gitu, atau nanti teman-teman bisa masuk atau nanti nunggu di atas ini, ya udah hold aja. Stop lossnya di mana? Ya udah kalau dia breakdown dari
area magenta udah langsung lepas aja. Simple kayak gitu. Gampang banget nih si Asa ini gitu. Jadi kenapa? Karena kita lihat ya historinya si Asa ini benar-benar cocok juga sama middle band. Beberapa kali dia mantul dan dia bertahan, bahkan dan jangka waktunya cukup lama, dari 2020 nih, akhir tahun. Dia cukup bertahan di atas middle band. Jadi kalau dia breakdown ya udah lepas aja. Nah, itu ya terakhir ya saham Asa. Jadi udah ada 6 saham yang kita bahas ya. Silahkan teman-teman, ada yang bisa masuk, udah ada yang bisa masuk, ada yang harus nunggu dulu. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita ketemu lagi ya minggu depan. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe.